Baik, selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Perkenalkan, nama saya Julia dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kita mulai dari perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Zaki Anwar dari Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat. Oke, perkenalkan saya Aulia dari Manajemen SDM dari PT Dunia Ayu. Ya, baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Diana, saya dari komunitas Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Di sini kita semua akan berdiskusi mengenai mewujudkan pasar kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Dipersiapkan dulu. Kita akan mulai dari Ibu. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Ibu Dia sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Saya perwakilan dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan topik kita pada hari ini, yaitu mewujudkan pasar kerja inklusif untuk penyandang disabilitas. Jadi seperti ini, penyandang disabilitas itu kami penyandang disabilitas itu masih merasakan kurangnya lapangan pekerjaan untuk disabilitas. Nah, padahal kami para penyandang disabilitas itu sama seperti orang normal, cuman kita itu mempunyai keterbatasan seperti itu. Jadi kita ini orang normal yang sama-sama mempunyai skill, mempunyai soft skill, hard skill seperti orang biasanya. Karena banyak komunitas-komunitas disabilitas itu menyediakan pelatihan-pelatihan untuk mengasah soft skill, hard skill, bahkan pelatihan keterampilan seperti itu. Dan seperti yang saya katakan tadi, masih banyaknya kurangnya lapangan pekerjaan yang untuk penyandang disabilitas. Ya. Lalu kami juga HWDI atau singkatan dari himpunan kami itu melihat adanya celah atau tantangan bahwa informasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyandang disabilitas belum sampai ke tingkat kabupaten kota. Nah, keluhan-keluhan yang sebenarnya kami rasakan itu adalah keragaman persyaratan dunia kerja bagi kaum disabilitas. Dan juga dalam pemenuhan, selain itu dalam pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas dari berbagai kebijakan dari panduan sebagai standar prosedur harus merefleksikan penghormatan dengan mengonsultasikan langsung kepada penyandang disabilitas atau yang bersangkutan. Jadi bahwa rata-rata dinas belum mengerti sama sekali tentang konsepsi penyandang disabilitas ini, seperti apa yang ingin dibawa, terus yang ingin dicoba atau diimplementasikan atau harus dibuat di dalam peraturan daerah gitu. Maka dari itu kami melihat adanya celah tadi pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Lalu menurut kami, pemerintahan tingkat kabupaten atau kota harus melakukan implementasi yang langsung bisa dirasakan masyarakat penyandang disabilitas di daerah. Sementara untuk tingkat nasional mungkin dapat dilakukan di level kebijakan. Kami berpikir bahwa ada strategi yang harus diubah dalam perubahan perspektif penyandang disabilitas dari charity ke hak asasi manusia. Jadi perspektif kasihan oleh penyandang kepada penyandang disabilitas itu harus diubah. Perspektif seperti itu harus diubah bahwa setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban masing-masing tentunya. Juga dengan penyandang disabilitas atau orang normal, kami memiliki hak yang sama seperti itu, yaitu hak untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, karena tidak bisa dielak bahwa misalkan manusia ini membutuhkan penghasilan untuk menghidupkan dirinya masing-masing atau menghidupkan keluarga. Kalau misal memang ada kerjasama antara pemerintah, itu kebijakan-kebijakan pemerintah itu harus terrealisasikan dengan nyata gitu. Misal sudah banyak peraturan-peraturan tentang
lapangan pekerjaan disabilitas, namun yang kami rasakan itu belum ada sama sekali dampak dari kebijakan-kebijakan yang telah pemerintah buat untuk kami gitu. Baik dari lapangan perusahaan juga belum, mungkin beberapa perusahaan sudah, tapi baiknya itu semua perusahaan di Indonesia mengikuti kebijakan-kebijakan, menaati kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, bahwa kami manusia biasa juga yang ingin mempunyai penghasilan dan hak yang setara. Seperti itu. Oke, sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yana. Selanjutnya kami persilakan bagi Mas Zaki sebagai selaku pemimpin. Sebelumnya terima kasih dari perwakilan Kemnaker. Di sini saya izin memberikan statement saya dari perwakilan lembaga swadaya masyarakat tentang masa kerja inklusif untuk disabilitas. Saya masih merasa perlu dan masih terdapat banyak ketidakpahaman tentang disabilitas. Terlalu sering orang disabilitas dianggap sebagai orang yang berbeda atau mendiskriminasikan orang disabilitas tanpa melihat potensi dan kemampuan mereka kan. Padahal mereka adalah bagian berharga dari masyarakat ini. Kita perlu mengubah pandangan ini. Kita harus bekerja sama untuk menciptakan yang untuk pasar kerja inklusif itu. Terus di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Terus ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, ini pun tapi tugas kita semua. Aksesibilitas pada disabilitas adalah salah satu kunci. Saya pikir kita perlu memastikan bahwa fasilitas dan layanan publik dapat diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Ini bukan hanya tentang merobohkan rintangan fisik, tetapi juga menghilangkan hambatan komunikasi dan informasi. Nah, selain itu kita perlu memberikan dukungan emosional dan sosial kepada individu yang sebagaimana disabilitas tersebut, serta melihat mereka sebagai individu yang memiliki keunikan dan bakatnya masing-masing. Jika kita mampu pada kemampuan, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Jadi, mari bersatu untuk menciptakan masyarakat yang menerima perbedaan dengan tangan terbuka, di mana setiap orang, termasuk mereka dengan disabilitas, dapat merasa diterima dan dihargai. Nah, ini tugas kita untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan semua potensi diakui tanpa pandang bulu. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Mas Zaki. Ya. Baik, untuk Ibu Aulia dari Saya sebagai manajemen SDM PT Bumi Ayu mewakili perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia untuk memberitahu bahwa di perusahaan-perusahaan kami ini, di perusahaan-perusahaan yang lain ini, kita sudah menyediakan beberapa fasilitas ke seluruh tenaga kerja, baik itu tenaga kerja umum atau biasa dan para tenaga kerja disabilitas. Namun di perusahaan masih ada beberapa hambatan yang mungkin terjadi bagi para pekerja disabilitas. Tetapi saya sudah memberikan beberapa solusi atau sudah memberikan sebuah cara nih untuk gimana sih kita menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut. Yang pertama itu kurangnya kesadaran dan pemahaman. Perusahaan mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang kebutuhan dan potensi pekerja disabilitas. Namun kami melakukan pelatihan dan edukasi untuk seluruh staf dan inklusi dan pentingnya mendukung pekerjaan disabilitas. Yang kedua, kurangnya aksesibilitas, kurangnya fasilitas yang ramah seperti toilet, entah itu tangga yang kita harus bisa menyediakan untuk para disabilitas nih seperti apa. Nah, solusinya itu kita merancang dan memodifikasi fasilitas yang agar ramah disabilitas seperti akses kursi roda, pintu lebar, dan fasilitas toilet lainnya. Terus yang ketiga, ketidaksesuaian pekerjaan. Pekerja mungkin tidak sesuai dengan kemampuan pekerja disabilitas. Dan solusi yang kami berikan adalah menyesuaikan pekerjaan dan menawarkan pelatihan tambahan bagi para pekerja disabilitas agar sesuai dengan kemampuan individunya masing-masing. Selanjutnya, kurangnya dukungan dan pelatihan. Perusahaan mungkin tidak memberikan dukungan yang cukup untuk pelatihan yang diperlukan untuk pekerja disabilitas. Namun, kita memberikan beberapa pelatihan khusus dan dukungan
yang diperlukan seperti bimbingan, peralatan adaptif, atau akses ke konselor. Dan selanjutnya itu ada kebijakan dan prosedur yang tidak inklusif. Dan kita memberikan solusinya yaitu merevisi kebijakan dan prosedur agar lebih inklusif dan mempertimbangkan kebutuhan khusus pekerja disabilitas. Nah, selanjutnya itu ketidakpastian hukum dalam hal peraturan hukum yang berkaitan dengan pekerjaan disabilitas. Kita memberikan solusi seperti konsultasi dengan ahli hukum atau badan regulasi untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap perlakuan yang berlaku. Dan kita juga akan melebar pembukaan lowongan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas yang ramah terhadap alat-alat untuk disabilitas itu bisa bekerja. Jadi peluang untuk para pekerja disabilitas itu makin banyak dan disabilitas tidak merasa kesulitan untuk mencari pekerjaan seperti itu. Oke. Nah, sekian dari saya itu pernyataannya. Ya, baik, terima kasih untuk Bu Aulia sebagai selaku perwakilan dari perusahaan yang ada di Indonesia. Saya selaku Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia ingin memaparkan beberapa poin-poin terkait isu yang memang kita sudah bahas kali ini, yaitu mengenai mewujudkan pasar kerja inklusif untuk penyandang disabilitas. Nah, memang betul adanya kesenjangan disabilitas, baik itu dari pembangunan, kemudian juga stereotip masyarakat yang memang melebar luas kalau memang disabilitas itu memang kurang untuk bekerja seperti itu. Kemudian juga memang benar ada kurangnya akses informasi mengenai tenaga kerja yang dibutuhkan gitu untuk disabilitas. Kemudian juga memang di Indonesia ini masih kurangnya pendidikan dan juga pelatihan khusus untuk penyandang disabilitas. Oke, selanjutnya kami selaku Menteri Ketenagakerjaan itu memang sudah memiliki pedoman, yaitu dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020, yaitu tentang penyelenggaraan unit pelayanan disabilitas atau yang biasa disebut ULD. Nah, ULD ini kita buat untuk melindungi hak para disabilitas untuk mendapat kesempatan bekerja di Indonesia ini. Nah, tentunya untuk mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan ini butuh sekali untuk keterlibatan pemangku kebijakan gitu di Indonesia, baik Menko Pembangunan Manusia Kebudayaan atau yang disebut PMK. Kemudian juga kita harus bekerja sama dengan Kemendagri, kemudian Bappenas untuk percepatan penyelenggaraan ULD, baik itu nasional, regional, kabupaten maupun provinsi yang ada di Indonesia. Memang perlu waktu, tapi saya usahakan akan lebih meningkat lagi unit layanan disabilitas kali ini. Gitu. Kemudian dari Menteri Ketenagakerjaan juga sudah memiliki layanan ketenagakerjaan, baik itu digital maupun langsung, yaitu di platform Siap Kerja, kemudian Career Club, Linkage Ketenagakerjaan, Transformasi BLK, Pengembangan Talenta Muda. Nah, pelayanan yang memang kita buat ini, Menteri Ketenagakerjaan itu sudah mengkoordinasikan, kemudian kelembagaannya, penyediaan SDM-nya, pelayanan SDM-nya, kemudian sarana, anggaran, dan juga pengawasan serta evaluasi untuk pelaksanaannya. Nah, selanjutnya kita juga ingin memaparkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sudah bekerja sama dengan negara-negara G20 untuk membahas ketenagakerjaan disabilitas. Kita kita lakukan itu ada pengawasan, kemudian penyediaan lapangan ketenagakerjaan bagi disabilitas, kemudian juga sudah perlu dimonitoring sejauh mana sih pengaplikasiannya dan juga dukungan dari seluruh pemerintah dan juga pemangku kebijakan yang ada di Indonesia. Kemudian memang kita tuh sudah sesuai dengan presidensi G20, pasar tenaga pekerjaan yang layak untuk disabilitas. Kita juga perlu koordinasi dan kolaborasi oleh seluruh stakeholder yang ada di Indonesia untuk mencapai target akses pasar kerja bagi disabilitas. Nah, baik sebagai penutup untuk menyamakan persepsi pemerintah pusat maupun daerah, kemudian swasta, BUMN, BUMD untuk memfasilitasi disabilitas dapat pekerjaan yang layak dan tingkatkan sinergi program di lingkup daerah maupun kabupaten dan kota.
Oke, baik, cukup sampai di sini pembahasan forum kita kali ini tentang mewujudkan pasar kerja inklusif bagi penyandang disabilitas. Terima kasih.